Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, mari arahkan hati kita untuk tetap tertuju pada kebenaran firman Tuhan, agar kita mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini kami bersyukur kepadamu, karena pada hari ini kami kembali mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu lewat renungan ini, sehingga firman Tuhan ini sungguh membawa iman percaya kami semakin kuat. Bahkan kami dibawa untuk semakin mengerti tentang kehendak-Mu. Tuhan, pimpin kami. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami agar kebenaran firman-Mu tertanam di dalam hati kami yang baik, di mana firman yang disampaikan dapat berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema keinginan mata. Firman Tuhan terdapat dalam Amsal 27 ayat 29. Demikian firman-Nya. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kekasih Kristus, bila kemarin kita mendengarkan renungan tentang keinginan daging yang dapat menghalangi kita untuk dapat hidup maksimal dalam Tuhan, maka hal kedua yang dapat menjebak hidup tidak lagi menuruti kehendak Allah adalah keinginan mata. Sesungguhnya mata adalah pemberian Tuhan yang sangat indah, karena melalui mata inilah kita dapat menikmati keindahan dunia yang Tuhan ciptakan. Melalui mata kita dapat menikmati hal-hal yang dapat dilihat secara optis. Tetapi bila tidak dijaga, mata bisa mendatangkan keinginan-keinginan yang bisa menjadi pintu masuk bagi dosa-dosa untuk mencengkeram dan menjerumuskan kita. Jangan menganggap sepele tentang keinginan mata. Dari mata dapat mendatangkan dosa dan konsekuensi yang parah, karena dari mata juga dapat mendikte kepada tindakan kita. Nafsu mata dapat memiliki konsekuensi yang signifikan, baik secara spiritual maupun praktis. Pada tingkat spiritual, menuruti nafsu mata dapat menciptakan jarak antara kita dan Tuhan. Ketika mata kita tertuju pada keinginan duniawi, kita tidak dapat sepenuhnya mengabdi diri kepada Tuhan. Mata seolah punya nyawa dan seperti wajah, ada banyak ekspresi atau rautnya dan seperti punya perasaan. Ada banyak manfaat positif yang bisa kita peroleh dari indera yang satu ini. Tetapi jangan lupa pula bahwa lewat mata ada banyak jebakan dosa bisa menyelinap masuk lalu menghancurkan kita. Mata secara bebas bergerak leluasa untuk menangkap gambar demi gambar dari apa yang berada di sekitar kita. Demikian pentingnya fungsi sebuah mata bagi kita, sehingga sulit rasanya membayangkan apa jadinya jika kita tidak memiliki mata. Kekasih, ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari mata, tetapi ada banyak pula yang dapat menyesatkan, bahkan dapat menjerumuskan kita dalam bahaya melalui mata. Ada begitu banyak hal yang dapat membuat kita ketakutan, cemas, dan jatuh dalam dosa. Hal ini mungkin saja karena mata kita. Ada pepatah yang mengatakan, mata adalah jendela hati yang menyimpan 1000 cerita. Apa yang dirasakan hati kita bisa tercermin dari mata. Apa yang kita lihat bisa menimbulkan berbagai keinginan. Jika tidak kita jaga, dapat membuat kita tersandung. Tuhan Yesus menegur dengan sangat keras tentang keinginan mata. Dalam Matius 5 ayat 29 mengatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tentunya Tuhan Yesus tidak secara ekstrim memerintahkan pada kita untuk mencungkil mata kita bila mata menyesatkan kita. Tetapi pesan Kristus adalah bahwa kita harus benar-benar memperhatikan secara seksama, menjaga benar-benar anggota tubuh kita agar tetap kudus. Kalau kita mau berusaha untuk menjaga dengan sungguh-sungguh, maka tentu saja kita tidak perlu harus melakukan hal yang mengerikan seperti itu. Yesus tidak menginginkan satupun dari kita untuk binasa dengan cara demikian.
Dia bahkan rela menyerahkan dirinya sendiri menggantikan kita di atas kayu salib agar kita terlepas dari ancaman seperti itu. Oleh karena itulah Yesus mengingatkan dengan tegas akan pentingnya menjaga anggota-anggota tubuh kita agar tetap kudus, tidak terjebak pada keinginan-keinginan daging yang mampu membuat kita kehilangan seluruh janji Allah. Maka merupakan salah satu dari anggota tubuh kita yang sangat berpotensi menjadi pintu masuk berbagai dosa. Oleh karena itu, jagalah dengan baik dan pergunakanlah untuk memuliakan Allah. Jadi mata itu merupakan jendela jiwa, dan apa yang kita izinkan mata kita lihat dapat memiliki dampak besar pada pikiran dan perbuatan kita. Yohanes mengingatkan kita bahwa keinginan mata bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia yang dapat mencuri hati kita dengan berbagai keinginan yang tidak pada tempatnya. Keinginan mata juga apabila kita biarkan akan menuntut kepada hal yang lebih, yaitu tidak akan pernah merasa puas. Perhatikan bahwa tidak semua yang diinginkan mata mendatangkan manfaat bagi kita, bahkan bisa menjebak kita untuk tidak lagi hidup sesuai kehendak Allah. Jika demikian, mata perlu kita awasi baik-baik dan ditundukkan dalam hukum roh. Jika keinginan mata mulai menggoda, berdoalah seperti pemazmur, "Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan." Tercatat dalam Mazmur 119 ayat 37. Kekasih, yang harus kita ketahui adalah bahwa serangan kerap kali masuk lewat mata. Marilah kita selalu menjaga mata kita dari berbagai keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, agar kita tidak tersandung dalam jebakan dosa, sehingga melalui keinginan tersebut dapat membawa kita turut hilang bersama dunia. Tetapi untuk kita tetap hidup dan menyenangkan hati Allah, mari lakukanlah kehendaknya dengan penuh sikap tunduk dan taat pada hukum Allah. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sungguh hari ini kami sangat diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kami dibawa dan diajar untuk memiliki kehidupan yang menyenangkan Engkau. Hari ini firman-Mu juga mengarahkan kami agar hidup kami tidak mudah tergoda, bahkan diracuni dengan berbagai keinginan yang tidak pada tempatnya, yaitu dengan keinginan mata. Bapa Surgawi, kami tidak menyadari bahwa melalui keinginan mata inilah kami akan terus diarahkan kepada hal-hal yang tidak akan pernah merasa puas. Karena keinginan daging dan keinginan mata bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga dan terus untuk semakin berakar dalam kebenaran firman-Mu, agar hidup kami terus menghasilkan buah-buah yang baik dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai